Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis ma rawahu al-Bukhari, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyyatu as-samhah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para habaib, yang lebih khusus Bapak Wakil Bupati Mempawah dan juga Mustasyar. Alhamdulillah lama tak jumpa, baru sempat kali ini ke Mempawah. Alhamdulillah. Seluruh Ketua Rais Surya dan seluruh jajaran PCNU Kabupaten Mempawah dan juga Ketua Tampizia dan seluruh jajarannya dan seluruh Banom yang ada di Mempawah yang saya muliakan, dan tak lupa yang kami hormati, kami muliakan adalah rekan kami pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang hari ini tadi sudah memberikan sambutan Pak insyaallah Dr. Romawi Martin. Alhamdulillah kita bersyukur senantiasa Allah memberikan kesehatan, ya, terutama saat ini yang sangat bernilai dan sangat kita dambakan adalah sehat. Setiap kita temu, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Demikian juga kita diberi kekuatan, hidayah dan taufik. Apalagi malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka satu bentuk kesyukuran dan ucapan terima kasih kita, yaitu memperingati hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Demikian juga salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Tadi Pak Romawi bilang saya udah kehabisan bahan. Ini saya lebih kehabisan bahan lagi nih. Karena yang tadi kata Pak Wakil Bupati, semua sambutan tadi ini kiai semua. Jadi udah habis, dan memang pada prinsipnya apa yang disedar sampaikan itulah intinya, tapi tidak ada salahnya juga saya nyambung sedikit aja, dan saya ingin juga mengaitkan sedikit tentang Isra Mi'raj, ya, supaya ada tambahannya. Jadi kalau kita mengacu ke membangun peradaban dan menjagat raya, kenapa Nahdlatul Ulama, bahkan oleh para pengamat, bahwa tidak ada pengikut organisasi yang terbesar melebihi Nahdlatul Ulama di seluruh dunia kecuali hanya NU saja. Dan sampai hari ini tetap bertahan. Bahkan dari tahun ke tahun insya Allah akan semakin maju dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk peradaban dunia. Beberapa negara yang ada di Timur Tengah, ya, datang ke Indonesia salah satunya adalah ingin belajar, ya, bagaimana kaidah dan cara, manhaj, metodologi dan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam merawat keragaman yang ada di bangsa ini. Ini luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit, dan insya Allah saya ingin mengingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena saya yakin bahwa para ulama pendiri Nahdlatul Ulama yang disusun begitu
sungguh sangat luar biasa. Itu terinspirasi dari peristiwa-peristiwa spiritual yang tidak lepas juga dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi salah satu di antara keistimewaan Nahdlatul Ulama ini ada istilah Tanfidiyah dan ada istilah Syuriah. Saya menggunakan istilah bahasa, ada kekuatan bumi dan ada kekuatan langit. Gitu. Mungkin ada yang nonton kemarin TVRI hari Senin memperingati Isra Mi'raj. Saya selaku narasumber utama sendirian di situ. Nah, saya ingin mengulas kembali. Jadi dari sekian pelajaran dan hikmah yang kita ambil dari peristiwa diisrakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dimi'rajkan, salah satunya ingin memperlihatkan bahwa selain kekuatan bumi ada kekuatan yang hakiki, yaitu kekuatan dari Allah, yaitu kekuatan dari langit, yaitu kekuatan dari Allah. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan bumi, nah inilah kebanyakan operasionalnya oleh Tanfidiyah, jadi banyak bekerja di bidang itu. Nah, ada kekuatan yang paling menentukan ini adalah kekuatan langit, yang biasanya itu adalah surya di situ. Nah, inilah rahasianya, saya kira. Makanya kalau tadi katakan surya itu komando, ya karena komandonya itu dari langit. Jadi kekuatan spiritualitasnya itulah yang kemudian menjadi kekuatan terbesar. Saya ingin cerita sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya Rasulullah untuk diserahkan. Salah satu faktornya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1-2 tahun sebelumnya itu mengalami perasaan yang sungguh sangat sedih, ya, sampai disebut dengan Amul Hazni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun yang bersamaan, pertama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Talib wafat. Dan ini Abu Talib adalah kekuatan politik yang mendukung mendukung selama dalam proses perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Dan itu menjadi pelajaran buat kita bahwa di sebuah perjuangan termasuk perjuangan dakwah ini itu harus ada kekuatan dari kekuatan politik. Kalau dulu Abu Talib selaku pewaris dari pemerintahan kekuasaan dari Abdul Muttalib. Nah, itu penting. Jadi figur tokoh politik. Nah, karena itu tokoh, tapi kalau saat ini maka pemerintahan itulah menjadi kekuatan politik. Jadi dalam perjuangan dakwah tidak boleh kita melawan. Ya, saya masih ingat waktu masih di Lombok dulu, nasihat almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Maimun Zubair. Itu salah satu pesannya, tidak ada sejarahnya NU melawan pemerintah selama dia berjalan di atas rel. Ya, karena itu harus, ya tadi bahasa Pak Wakil Bupati adalah bermitra, saling mengisi. Ya, terutama tadi berikan dukungan untuk proses perjuangan. Nah, 3 bulan kemudian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah wafat, dan Khadijah itu adalah kekuatan ekonomi Rasulullah dalam perjuangan. Boleh dikata hampir seluruh harta kekayaan dimiliki oleh Khadijah itu yang kemudian disumbangkan, yang dipakai oleh Rasulullah di dalam perjuangan dakwanya. Nah, begitu Khadijah wafat, Rasulullah sungguh sangat sedih. Dan memang, ya ini mohon maaf ibu-ibu, tapi bagus juga ini informasi bahwa selama Khadijah masih wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah poligami. Jadi 25 tahun lebih dalam sebuah bangunan rumah tangga itu monogami dengan Khadijah. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Aisyah, bahwa kadang-kadang Rasulullah itu menyembelih seekor kambing dengan niat khusus untuk mengenang istrinya Khadijah. Jadi kambing itu dipotong dengan niat khusus untuk mengenang istrinya yaitu Khadijah.
Nanti setelah dipotong baru dagingnya dibagi-bagi kepada teman-teman, kolega-kolega terdekat Khadijah. Inilah yang kadang-kadang juga dijadikan istidlal, ya, jadikan sebuah dalil bahwa boleh kita memotong apa ya, tahu acara-acara itu lalu kemudian dibagi-bagikan. Itu bukti bahwa Rasulullah sungguh sangat cinta kepada Khadijah, karena salah satu modal perjuangan Rasulullah didukung, ditopang oleh kekuatan ekonomi dari Khadijah. Nah, ketika dua pilar kekuatan ini hilang, maka Rasulullah sudah kehilangan dua tokoh. Ini kekuatan bumi. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah datang ke Taif mencari kekuatan sosial, karena di Mekah ketika dua kekuatan ini hilang, maka dukungan dari sosial juga melemah. Akhirnya datang ke Taif. Apa yang terjadi di Taif itu? Ada suku namanya Bani Sakib yang sangat berpengaruh. Rasulullah ingin melebarkan ke sana dalam rangka mendapatkan dukungan sosial, ternyata justru sebaliknya yang terjadi. Rasulullah tidak sampai 10 hari di situ. Ini luar biasa. Jadi tiga kekuatan ini boleh dikata sudah hilang. Nah, dalam kondisi inilah sedih, maka Allah memanggil Rasulullah untuk diajak bahwa jangan terlalu larut dalam kesedihan, bahwa kekuatan bumi ada batasnya. Inilah yang tadi saya maksudkan ini. Inilah yang saya maksudkan. Jadi ada kekuatan langit. Kekuatan langit inilah yang Allah memanggilnya, dibawa naik diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti Aqsa kemudian mi'raj ke atas. Yang hakikatnya nanti situ adalah salat, yang salat inilah menjadi kekuatan terbesar. Nah, salah satu bisa kita ambil, sekali lagi dalam membangun satu peradaban, terutama dalam menjaga, merawat keragaman ini, ya, jagat ini dua kekuatan harus dipadukan. Maka jangan heran ketika sampai di Madinah, ya, di Madinah, maka inilah kekuatan menjadi modal. Kalau baca sejarah tadi itu di minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka salah satu ciri khas Nahdlatul Ulama tidak boleh lepas dari masjid. Tuh, tidak boleh lepas dari masjid. Kenapa? Karena ada masjid, situ ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren, ada kiai, ada pembacaan kitab kuning. Inilah yang harus dirawat, karena salah satu tradisi kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah modal besarnya. Jangan sampai yang ini hilang. Apalagi hari ini, saya kira kalau kita membaca keadaan, ketika kita warga Nahdlatul Ulama jarang ke masjid, masjid itu diambil alih oleh orang lain. Yang tadinya awal-awalnya datang hanya menyapu numpang, tapi lama kelamaan masuk waktu tidak ada yang azan, akhirnya dia mulai azan, suaranya bagus, hafal Quran lagi. Lama kelamaan imamnya datang terlambat, dia pun jadi imam. Akhirnya jamaah yang ada di situ simpati kepada yang bersangkutan. Lama-lama inilah yang merawat masjid. Begitu dia merawat masjid, dia panggil kawan-kawannya, dia panggil teman-temannya, bikin kajian. Akhirnya lama kelamaan dia menjadi pengurus. Apa yang terjadi? Pengurus lama akan disingkirkan satu persatu. Inilah yang harus diwaspadai. Maka dalam rangka merawat kebangkitan ke depan ini, sumber utamanya itu adalah masjid, karena disitulah modal dasar untuk menyambungkan kekuatan dari langit. Kekuatan, tidak ada kebangkitan dan kebanggaan yang kita harapkan ketika kita jauh dari masjid. Dan tidak ada pondok pesantren yang tidak ada masjidnya, karena itu satu kesatuan tak lepas. Karena dari situlah muncul kekuatan langit itu. Makanya begitu Rasulullah SAW sekitar 15 bulan setelah Isra Mi'raj, beliau datang ke Madinah. Di Madinah yang dibangun pertama adalah masjid. Dalam masjid Kuba. Nanti setelah itu membangun kekuatan sosial melalui mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Tak lama setelah itu baru membangun kekuatan politik yang namanya Piagam Madinah. Jadi lagi-lagi kekuatan ini yang dipakai. Tapi tidak ada lagi peristiwa Isra Mi'raj, karena sudah ada modalnya. Makanya ada yang nanya,
Kenapa kewajiban puasa tidak lagi diisra mi'rajkan? Kenapa kewajiban haji tidak lagi diisra mi'rajkan? Karena sudah selesai. Karena kekuatan yang dari salat ini itulah kemudian menjadi besar. Menjadi besar. Jadi sekali lagi inilah warisan para ulama membentuk organisasi yang sangat besar ini, itu tidak lepas dari kekuatan yang berasal dari langit itu. Inilah kekuatan yang kita bahasakan dengan kekuatan Suriah. Lalu kemudian kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, dan kekuatan lainnya. Itu adalah sesuatu yang harus, tetapi tidak boleh lepas dari atas. Maka inilah disebut nanti yang namanya tawasud. Jadi ada kekuatan dari atas, ada kekuatan dari bawah. Inilah modal terbesar. Dan yang paling sangat penting saya kira adalah isinya dari kekuatan langit itu yang kemudian menjadi modal besar kita. Itu menjadi modal besar kita. Sekali lagi saya ulangi, yaitu adalah kekuatan masjid, terutama karena dari masjid kemudian merawat lahirnya Nahdlatul Ulama ini, yang sebelumnya sudah ada pondok pesantren. Para kiai pendiri ini semua berbasis dari situ. Jadi pondok pesantren, terutama pengajian kitab klasik, itu jangan sampai karena dengan maraknya ini media-media, sehingga buku-buku yang dibacanya melalui medsos, melalui WA, tapi kitab-kitab kuning yang warisan dari ulama terdahulu kemudian terabaikan. Jangan, inilah modal besar kita. Alhamdulillah, saya pribadi di Pontianak dalam 1 minggu ini ada 4 tempat saya pengajian seperti hari ini. Saya baru, jadi 1 hari ini luar biasa. Tapi ya itulah karena semangat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kitab-kitab yang telah ditulis para ulama terdahulu itu dibuka di masjid-masjid, lalu itu buka aja pengajian. Karena salah satu yang tidak disenangi oleh kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak moderat, kelompok yang tidak toleran, itu tidak mau membaca kitab-kitab itu. Dia hanya baca hadis diterjemahkan sendiri, baru dia pakai menurut ulama sendiri. Nah ini jangan sampai hilang, karena ini adalah modal besar kita. Padahal di Kalimantan Barat ini, apalagi di Pontianak, di Mempawah, dulu Kabupaten Pontianak ini banyak ulama yang mendunia, karangan-karangannya banyak. Saya dah kenal. Ini saya sering cerita karena memang saya biasa menulisnya tentang, namanya Guru Haji Ismail Mundu. Itu di Telupakedai. Itu hampir mungkin lebih 20 tahun tinggal di Mekah mengaji. Beliau 2, 3, 4 kali bolak-balik. Terakhir ketika dipanggil datang menjadi mufti di kerajaan Kubu oleh Sultan Kubu yang ke-8. Ya, Sayyid Syarif Saleh Al-Idrus. Jadi ini karangannya banyak. Salah satunya ada namanya Mukhtasarul Mannan alal Aqidatir Rahman. Itu adalah sifat 50. Jadi 41 sifat Allah, 9 sifat Rasulullah, jadilah 50. Inilah yang diuraikan dalam kitab Mukhtasarul Mannan alal Aqidatir Rahman. Cuma sayang, kitab ini tidak pernah dibaca lagi, sifat-sifat 20 itu. Saya melacak kitab itu sepertinya semacam saduran dari kitab-kitab sebelumnya, misalnya Kifayatul Awam, ya, dan juga dari Syekh Dasuki. Nah, beda kalau di Malaysia, saya lihat di Brunei Darussalam yang sifat-sifat 20 itu dihafal sejak TK. Nah, mudah-mudahan kita di sini dalam rangka merawat faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kelompok-kelompok lain ini sifat-sifat seperti dianggap bid'ah. dianggap tidak ada dalilnya. Saya bilang kalau ketemu orang seperti ini, itu Guru Haji Ismail Mundu lebih 20 tahun belajar di Mekah. Anda tidak pernah ke Mekah, belum tentu juga ngerti apa-apa, kok berani nyalahkan ulama terdahulu. Ini yang terjadi. Inilah harus dirawat.
Bapaknya guru Haji Ismail Mundu itu namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini pernah jadi qadi di tempat saya di Sulawesi tahun 1889. Syekh Abdul Karim ini gurunya adalah Sayyid Bakri Syata yang mengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi Sayyid Bakri Syata itu wafat tahun 1889. Itu belajar langsung dulu di Mekah, karena di Mekah itu di Masjidil Haram Sayyid Bakri Syata mengajarkan Fathul Mu'in. Jadi beliau menjelaskan kitab Fathul Mu'in di Masjidil Haram, lalu ada muridnya kalau sana Syekh Abdullah dari Banjar. Disitulah duduk Syekh Abdul Karim. Selama pengajian diuraikan itu, ada muridnya mencatat, dicatat oleh muridnya. Begitu khatam selesai catatan diperlihatkan kepada beliau, ya Syekh, ini catatan selama nih. Akhirnya disetujui, akhirnya diterbitkan jadi kitab. Itulah namanya I'anatul Talibin. Itu. Nah itu muridnya salah satunya adalah Syekh Abdul Karim. Karena Syekh Abdul Karim ini ada saudaranya di tempat saya di sana itu namanya Syekh Abdul Fattah, punya anak namanya Syekh Muhammad Arsyad, itu juga lama belajar di Mekah. Syekh Muhammad Arsyad punya murid namanya Kiai Haji Muhammad Zain. Kiai Haji Muhammad Zain adalah kakek saya, di situlah tempat saya belajar. Itu sanadnya. Nah, bapaknya gurunya Sayyid Bakri Syata itu namanya Sayyid Ahmad Dahlan yang mengarang ini Syarah Jurmiyah. Mengarang saya Jaromah itu juga mengarang satu kitab Ar-Radu ala Wahabiyah, satu kitab yang ditulis khusus untuk menolak paham Wahabi itu. Maka ketika murid-murid yang berasal dari gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kepada muridnya Sayyid Bakri Syata kepada muridnya, lalu tempatnya kita sebarluaskan ajaran Wahabi, bisa kita kualat. Karena ulama terdahulu itu sudah menulis kitab membantah dan menolak paham itu, lalu kita datang kemudian menyebarkan di tempat di mana para ulama belajar dari situ. Nah, siapa yang bisa mengkater? Inilah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi yang namanya masjid sebagai tempat sumber untuk munculnya kekuatan dari langit, itulah yang harus kita jaga. Di beberapa tempat seringkali muncul ya, ketika ada kelompok diundang oleh satu pemerintah yang dianggap sering membidik-bidiakan, sering menyalahjalakan, sering haram dan seterusnya harus. Tapi begitu mereka datang baru kita bereaksi, ada menolak, merespon dan sebagainya. Padahal mereka ini sementara kitanya sendiri yang kurang peduli, terutama tadi itu masjid ya. Jadi saya kira ini bagian dari membangun peradaban, berangkat dari inilah modal besar kita itu. Jadi masjid, pondok pesantren, ya kalau perlu kiai-kiai ketika mengajar bawa kitab yang ikut semua santri dari masjid ke masjid. Insya Allah masjid itu aman dari pengaruh dari luar. Karena salah satu kebiasaan ulama dulu saya lihat, termasuk Guru Haji Ismail Mundu itu punya karomah. Salah satu karomahnya kalau menyeberang sungai itu tidak pakai sampan, hanya pejamkan mata. Jadi diikuti oleh para santri, pergi mengaji bawa kitabnya, santrinya juga ikut. Ketika beliau menyeberang tidak ada sampan, hanya pejamkan mata. Begitu dibuka mata, sungainya udah lewat. Jadi kemana-mana sama persis di tempat saya juga begitu. Namanya Syekh Muhammad Arsyad juga pergi itu, ketika pergi mengaji dia bawa santrinya baca kitab, akhirnya jamaah yang lain pun juga ikut. Itu bagian dari saya kira cara kita, salah satunya dari sekian banyak cara yang lain. Tapi sekali lagi ya, bahwa kaitannya antara Isra, ya diisrakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah, dipanggil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian mi'raj ke atas, itu adalah bagian dari seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, janganlah terlalu larut dalam kesedihan di muka bumi, tapi ada kekuatan sesungguhnya ada di sini. Nah itulah, jangan sampai itu kita lupa.
Karena dari seluruh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, termasuk permasalahan yang kita hadapi dari personal, dari keluarga, lingkungan sosial sampai kepada bangsa, kalau kita putus hubungan dari kekuatan langit, maka seluruh persoalan tidak akan pernah sampai pada penyelesaian akhir. Selalu ada kebuntuan. Ya, tetapi sekali lagi kekuatan dari bawah itu menjadi modal besar, karena apapun yang ingin kita sukseskan, perjuangan apapun, sebaik apapun, tapi kalau kita tidak bersama-sama, tidak berkolaborasi, tidak bersinergi, saya kira hasilnya juga tidak maksimal. Maka disinilah pentingnya organisasi. Tadi Pak Kiai menyetir ayat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi yang namanya organisasi ini itu menjadi sangat penting, karena itu adalah kekuatan di mana kita berkolaborasi, tapi bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi berkolaborasi dan bersinergi. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari An-Nu'man ibnu Bashir. Jadi al jamaah adalah mempercepat, mempermudah turunnya rahmat, turunnya kasih sayang. Tapi sekali lagi berjamaahnya cuma dalam masjid, tapi berjamaahnya juga di luar, itu juga. Jadi salat sebagai kekuatan, kemudian berjamaahnya menjadi kekuatan lebih besar. Tetapi tidak hanya sekedar formalitas salatnya, tapi makna-makna, nilai-nilai dari salat itu yang kemudian apalagi berjamaahnya ini luar biasa. Saya sering memberikan contoh, ya, bahwa kita ini warga Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, itu luar biasa jamaahnya. Kalau dalam satu masjid ada data, ya ada data di masjid ini, datanya bahwa anggota tetap yang ada di masjid ini. Kalau kita misalnya punya modal warga-warga di situ walaupun beragam kemampuannya, tetapi dengan banyaknya orang di situ terdata, dihitung dalam satu hari berapa ribu, misalnya satu hari dikali berapa lama itu bisa terkumpul duit yang sangat banyak. Jadi bukan sekedar bagaimana orang lain nyumbang ke masjid, tapi bagaimana ketika dana dari umat ke umat itu terkumpul lalu kemudian diberdayakan menjadi sebuah modal untuk pemberdayaan ekonomi umat yang ada di situ. Ini sungguh sangat luar biasa. Cuma organ-organ organisasi yang mengelola seperti ini kurang. Nah, termasuk biasa saya cerita tentang wakaf produktif. Apalagi kalau bulan puasa, di beberapa tempat saya sering menggambarkan bulan puasa itu yang sangat diperlukan orang, sangat laku adalah ini, apa namanya ini? Air, ya, katakan air galon itu kalau bulan puasa. Cuma kadang-kadang persoalannya air galon yang kita konsumsi ini hampir semuanya kita semua ini adalah konsumen. Tapi air yang siapa memproduksi itu? Dari orang lain. Coba kalau kita ngumpulkan uang dari kita lalu bikin usaha untuk galon itu, kan dari kita ke kita itu sudah sangat luar biasa. Ini namanya al-jamaah. Jadi jamaahnya bukan sekedar mendapatkan pahala, jamaah di dalam masjid yes, dan juga berjamaahnya di luar dalam pengertian bersinergi, ya, bersinergi terutama sekali lagi bersinergi dari Dewan Syuria, kemudian dari Tampidiyah, inilah yang menjadi kekuatan besar. Jadi sekali lagi yang terakhir sering saya menyampaikan, karena lahirnya Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang ciri khasnya adalah pluralitas. Indonesia adalah kemajemukan. Indonesia ini hampir tidak ada yang tidak ada di Indonesia. Maka untuk membangun keragaman menjadi sebuah kekuatan peradaban, maka sikap apa yang dikedepankan? Salah satunya adalah moderat. Dalam bahasa Al-Qur'annya tadi saya baca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatiyah. Jadi wasatiyah itu, moderasi itu bukan penafsiran. Wasatiyah itu adalah karakter watak ajaran Islam.
Maka ketika orang Islam jauh dari sifat wasatiyah, jauh dari sifat moderat, maka itu artinya sudah menyalahi dari watak ajaran Islam. Inilah yang dipakai para ulama di dalam merumuskan pola pikir warga Nahdlatul Ulama yang disebut dengan tawassut. Tawassut, tawazun, tasamu, ta'adul, ini 4 istilah pada prinsipnya sama. Itu prinsipnya dari ayat ini, wasata. Ini ayat membicarakan sebagai sikap terhadap orang-orang Yahudi yang terlalu ekstrim, tafrid, tetapi juga sifat dari Nasrani yang juga ifrat. Jadi tengah-tengahnya datanglah Islam. Itu namanya wasat. Dan sikap seperti ini berlaku sepanjang zaman. Karena kapan dan dimanapun kita hidup pasti ketemu dengan orang yang ekstrim, berlebih-lebihan. Jadi sikap wasatiyah inilah dibawa oleh para ulama sehingga sangat tawadu, sehingga tidak pernah memunculkan masalah tapi menyelesaikan masalah. Ketika orang yang menjalankan ajaran agama keluar dari sikap tawassut, sikap wasatiyah, maka cenderung memunculkan masalah. Begitu juga yang namanya as-samha, bahasa Indonesianya, bahasa aslinya toleransi. Toleransi ini artinya adalah as-suhula, yaitu mudah dan memudahkan. Ahabbuddini ilallah as-samha. Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang kita praktekkan secara toleran. Ya, artinya toleran itu menghargai perbedaan, menghargai keragaman selama dia tidak menjalankan kebatilan. Ya, jadi ini yang penting. Jadi saya kira sekali lagi ini mohon maaf para alim ulama, para kiai, para habaib, karena tadi sudah diamanahi menyampaikan, jadi saya sampaikan apa adanya. Mungkin ini yang kami sampaikan. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap sebagai sumber segala keselamatan. Allah adalah sumber segala kedamaian. Allah adalah sumber segala kenyamanan. Allah adalah sumber segala-galanya, maka kekuatan sesungguhnya adalah berasal dari sana. Inilah yang kita sebutkan dari langit. Kemudian juga dari bawah pun sesungguhnya dari Allah juga, tapi prosesnya lebih banyak pada tataran di bawah. Ini yang kita perlukan, kolaborasi dari berbagai kekuatan yang diramu dalam sebuah organisasi. Inilah yang kita jaga. Insya Allah peradaban kita bisa bangun dengan sebaik-baiknya, apalagi ke depan semakin banyak tantangan, insya Allah solusinya juga akan semakin Allah bukakan untuk kita. Saya kira ini, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.